Cerita ini berawal saat aku dan temanku Rio ditugaskan oleh perusahaan untuk menyelesaikan instalasi komputer di perusahaan cabang di luar kota. Singkat cerita, aku dan Rio sampai di kota yang kami tuju. Karena hari sudah sore, kami memutuskan untuk langsung ke mes tanpa harus ke perusahaan cabang dulu. Sesampainya di gerbang mes, kami bertemu dengan Pak Wanto. Dia adalah pengelola mes. Dengan sambutan hangat, Pak Wanto pun mengantarku menunjukkan kamar mes yang akan kami tempati. Saat masuk lingkungan mes, suasana tampak sepi, dan kulihat ada sekitar 10 kamar yang saling berhadapan, yang terpisah oleh jalan lorong tapi agak luas. Di ujung kamar-kamar tampak juga beberapa toilet yang berjejer menghadap ke depan. Saat aku asik mengamati mes sambil berjalan, aku dibuyarkan oleh Pak Wanto yang menunjukkan kamar yang akan aku tempati. Saat aku masuk kamar, udara dingin berhembus menampar lembut pipiku, dan kulihat di kamar hanya tersedia fasilitas lemari, sebuah meja dan kursi, dan 2 tempat tidur, ditambah kipas angin yang menempel di dinding, tanpa ada kamar mandi dan dapur. Sementara Rio masih berbincang di luar bersama Pak Wanto. Kusimpan tasku dan aku kembali keluar menghampiri Rio dan Pak Wanto. Tak lama Pak Wanto pun pamitan. Tapi sebelumnya Pak Wanto menjelaskan bahwa mes ini semuanya kosong, gak ada yang isi. Jadi hanya aku dan Rio saja yang menempati mes ini. Terus Pak Wanto pun menjelaskan kalau mau ke kamar mandi, tempatnya ada di ujung mes. Dan kalau mau masak ataupun sekedar membuat kopi, dapurnya pun ada di ujung, dekat toilet. Setelah menjelaskan itu, Pak Wanto pun berlalu pergi. Dan karena kami pun sudah merasa lelah selama di perjalanan, dan kaki sudah terasa pegal-pegal, kami pun masuk kamar dan beristirahat. 2 hari sudah kami tinggal di kota ini, dan besok kami sudah bisa kembali pulang ke kota asal, karena pekerjaan di kantor cabang ini sudah hampir selesai. Sore hari, aku dan Rio masih di kantor, sibuk untuk menyelesaikan instalasi komputer yang sedikit lagi rampung. Namun, aku pamit duluan untuk ke mes karena aku merasa tidak enak badan. Singkat cerita, aku sudah sampai di kamar
dengan badanku yang terasa demam. Aku pun langsung tertidur setelah minum obat warung yang kubeli saat jalan pulang tadi. Saat aku terbangun, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Dan badanku juga sudah agak enakan. Waktu kulihat, tempat tidurnya Rio masih rapi. Sepertinya Rio belum pulang dari kantor. Lantas aku telepon Rio agar aku balik lagi ke kantor untuk membantunya. Namun ternyata Rio menjawab tidak usah, karena pekerjaannya sudah selesai. Hanya saja dia kini diajak ke rumah kepala cabang untuk membetulkan komputer anaknya. Dan kemungkinan pulangnya agak larut malam. Setelah menelpon, tiba-tiba terdengar suara Pak Wanto yang menyapaku dari luar. Belum tidur, Mas Wan? Belum, Pak. Oh, ya udah. Bapak pergi ke pos lagi ya. Sepertinya Pak Wanto sedang mengontrol area mes. Dan kenapa ia berani menyapa? Mungkin karena lampu kamar masih menyala. Aku tadi tertidur cukup pulas. Dan kini perutku terasa lapar. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk memasak mie instan dan sekalian bikin teh manis. Saat aku memasak mie, aku merasa di belakangku seperti ada yang memperhatikan. Saat kulihat, sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun, seketika itu juga bulu kuduku merinding. Aneh. Padahal kemarin-kemarin biasa saja. Tapi sekarang kok merasa serem ya. Aku percepat saja masaknya dan bikin tehnya. Lalu aku segera kembali ke kamar. Dari kejauhan masih kulihat Pak Wanto duduk di pos sambil menghisap rokoknya. Di kamar, setelah menghabiskan mie, aku menyalakan laptopku dan kutonton YouTube sambil menikmati teh manis. Tak lama, tiba-tiba aku melihat bayangan hitam di balik jendela yang tertutup tirai kuning. Namun kupikir itu Pak Wanto yang lewat. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Namun Rio belum juga datang. Dan mataku juga belum bisa aku pejamkan. Mungkin karena tadi aku tidur terlalu pulas. Aku kembali lagi dengan laptopku sambil menunggu kantuk, juga menunggu Rio pulang. Dan sengaja pintu pun tak aku kunci. Ketika aku asik dengan laptopku, samar-samar aku mendengar langkah kaki. Langkah kaki yang berat dan juga suara nafas yang berat.
Yo, kamu kayak itu? Yo, jangan bercanda ah. Namun, tak ada yang menjawab seorang pun dari luar. Hanya terdengar suara napas berat yang semakin jelas suaranya. Aku pun memberanikan diri untuk mengintip keluar lewat tirai jendela. Saat kulihat keadaan di luar, tidak ada siapa-siapa. Suasana tampak sepi dan suara nafas yang berat pun hilang. Aku pun kembali ke tempat tidurku. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu dan suara napas lebih jelas lagi terdengar olehku. Mendengar suara ketukan pintu dan suara napas yang menyeramkan, seketika itu juga membuat nyaliku ciut dan bulu kuduku merinding bercampur dengan keringat dingin yang mulai membasahi badan, dibalut dengan ketakutan yang teramat sangat. Mataku menatap tajam ke arah pintu kamar dan mulutku berusaha terus mengucapkan doa-doa sebisaku dengan harapan suara itu hilang dari pendengaranku. Dan perlahan suara napas itu hilang. Aku memberanikan diri untuk mendekati pintu dan mulutku tak berhenti untuk berdoa. Dan tepat di depan pintu tercium olehku bau amis dan pintu terbuka dengan sendirinya. Ya Tuhan, di hadapanku terlihat jelas sosok lelaki dengan wajah yang merah berlumur darah, dengan kepalanya penuh luka yang menganga, dan kedua tangannya memegang isi perut yang terburai, dan kaki kanannya terlihat patah hampir putus. Aku hanya menatap penuh ketakutan melihat sosok mengerikan. Tiba-tiba dengan cepat sosok itu memegangi kedua pundakku. Seketika itu juga isi perut sosok itu terburai di hadapanku, dan tepat di depan wajahku sosok itu tertawa dan berkata, Aing godo balik ke mana? Aing godo balik ke mana? Aing godo balik ke mana?
Dan seketika itu juga sosok yang memegangi pundakku tiba-tiba menghilang. Sontak saja aku berteriak sekeras-kerasnya. Dan saat itu pula aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Namun kata Rio, sepulangnya dia berbincang-bincang dengan Pak Wanto di pos depan. Saat mendengar teriakanku, Rio dan Pak Wanto pun segera menghampiriku. Dan Rio melihatku berdiri mematung dengan mata melotot dan mulut menganga. Dan saat dia pegang, seluruh tubuhku gemetaran. Dan setelah itu Pak Wanto pun segera mengusapkan air yang sudah dikasih doa-doa ke wajahku. Akhirnya aku pun tersadar dan melihat Rio yang tampak panik melihatku. Aku ditenangkan oleh Pak Wanto. Tak lama setelah aku mulai tenang, aku menceritakan kisah mengerikan yang terjadi padaku sama Rio dan Pak Wanto. Setelah kuceritakan kisah yang menimpaku, Pak Wanto pun bercerita. Katanya, dulu di sini jauh sebelum mes ini dibangun, ada peristiwa mengerikan. Terjadi duel perkelahian antara dua jawara untuk memperebutkan kekuasaan. Dan salah satu jawara tewas dengan luka bacokan di kepalanya. Dan sabetan golok di perutnya sampai isi perutnya terburai. Serta salah satu kakinya pun kena tebas dan hampir putus. Dan hari ini tepat tanggal 18, di mana tanggal itu adalah tanggal kematiannya. Dan arwah penasarannya selalu berkeliaran di area mes ini dan selalu menanyakan kemana dia harus pulang. Aing kudu balik ke mana? Aing kudu balik ke mana?